Terima kasih Mbak Rahayu telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Bisa ceritakan sedikit tentang apa yang membuat Anda datang ke tempat saya ya? Baik, mungkin saya bakal cerita sedikit kenapa saya kesini. Nah, yang pertama itu saya belakangan ini, akhir-akhir ini saya sering merasa gugup. Terus saat saya harus melakukan kegiatan, misalnya yang kegiatan untuk public speaking, contohnya kayak presentasi di kelas gitu, saya sering merasa gugup dengan orang lain. Nah, terutama dalam situasi sosial. Saya juga takut dinilai negatif dan sering menghindari acara-acara yang melibatkan banyak orang. Jadi saya mengerti kecemasan sosial itu memang sangat mengganggu ya. Mari kita coba telusuri lebih dalam. Bisa berikan contoh situasi apa sih yang membuat Ayu ini merasa sangat cemas seperti itu? Contohnya misalnya seperti saat saya harus berpresentasi di depan kelas, di saat itu saya diajak ngobrol sama orang yang baru kenal, dan jantung saya itu merasa deg-degan dan rasanya itu mau copot karena pikiran saya itu negatif, pikiran negatif saya itu terus muncul. Sangat wajar merasakan seperti itu sekarang, Ayu. Mari kita coba identifikasi pikiran negatif yang muncul saat Ayu itu mengalami situasi tersebut. Apa saja yang biasanya Ayu pikirkan? Saya sering berpikir pasti mereka akan menertawakan saya. Dan saya berpikir tidak menarik untuk diajak ngobrol, untuk berbicara, atau saya itu akan membuat kesalahan yang memalukan. Itu yang sering saya pikirkan. Oh, seperti itu. Jadi pikiran-pikiran itu sangat masuk akal ya. Mengingat kecemasan yang Ayu rasakan. Namun, apakah pikiran-pikiran tersebut selalu benar? Apakah ada kemungkinan lain yang bisa menjelaskan situasi tersebut? Mungkin saja ya, tetapi bagi saya itu sulit untuk tidak berpikir negatif. Jadi mari kita coba uji pikiran-pikiran tersebut. Misalnya saat Ayu berpikir, pasti mereka itu akan menertawakanku. Apakah pernah ada kejadian di mana orang-orang benar-benar menertawakan Ayu saat presentasi atau saat berbicara di depan umum? Sejujurnya saya sendiri belum pernah merasakan seperti itu. Tapi saya takut saya takut kalau itu akan terjadi. Ketakutan akan sesuatu memang bisa terasa sangat nyata, namun penting untuk diingat bahwa pikiran kita tidak selalu mengingat dengan kenyataan. Kita itu seringkali memperbesar kemungkinan terjadi hal-hal negatif. Jadi sekarang mari kita coba latihan relaksasi sederhana. Ini akan membantu Ayu mengelola kecemasan fisik yang muncul. Jadi Ibu ada buku panduan yang bisa dikirim atau nanti filenya dikirim ke Ayu. Mungkin Ayu bisa buka. Jadi bagaimana perasaan setelah Ayu membaca buku panduan yang telah saya kirimkan? Saya agak merasa sedikit agak lebih tenang. Bagus sekali. Jadi selanjutnya kita akan mencoba teknik lain seperti challenge talks atau menantang pikiran yang tujuannya untuk mengganti pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran yang realistis yang positif. Misalnya alih-alih berpikir, aku tidak menarik diri untuk berbicara, kita bisa menggantikannya dengan saya memiliki banyak hal yang menarik untuk dibicarakan, misalnya dengan berbicara dengan kawan atau dengan orang-orang seperti itu.
uh, itu ya yang ibu sampaikan itu terdengar menarik, terdengar lebih baik. Mungkin saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga akan melatih keterampilan sosial Ayu melalui role playing atau bermain peran, atau juga stimulasi situasi sosial yang tujuannya ini agar Ayu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi sosial. Ingat, pada proses tahap ini membutuhkan waktu dan kesabaran yang penting. Dan jika Ayu ingin berusaha untuk mengubah pola pikir dan perilakunya, kira-kira seperti itu. Jadi saya harus melakukan terapi ya Bu, yang membuat agar pola pikir saya itu tidak terlalu pikiran saya tuh, pandangan saya itu tidak terlalu sering negatif. Iya betul, dan juga kan tidak semua apa yang orang sampaikan itu tidak selalunya benar. Jadi Ayu tidak perlu memikirkan apakah ketika presentasi orang tersebut itu tidak akan menertawakan Ayu. Buang pikiran itu jauh-jauh. Oke, itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tadi. Terus terima kasih juga ibu telah memberikan solusi untuk saya. Dan mungkin saja Bu. Ya mungkin konselingnya tidak cukup sampai di sini. Apabila Ayu ingin datang lagi kepada ibu, boleh untuk ke depan atau seminggu 2 minggu ke depan boleh.